Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-14 ya. Untuk kuliah ke-15 adalah kuliah asinkron, dalam bentuk, mengerjakan, tugas yang hari ini akan saya jelaskan ya. Dikerjakan secara berkelompok berdasarkan urutan absensi yang ada di daftar hadir, disimak. Jadi nanti saya sudah koordinasi dengan PJ kelas, jadi nanti silakan dikoordinasikan untuk pengerjaannya. Waktunya hanya hari ini dan besok, jadi paling lambat di-upload untuk kuliah ke-15 itu besok sore jam 5 ya. Tapi saya akan jelaskan dulu seperti apa, tugasnya. Jadi kalau selama ini, mahasiswa sudah mempelajari berbagai model, terkait ekonometrika. Jadi model yang paling pertama kita pelajari dan bahkan kita sudah pelajari di mata kuliah statistik, itu adalah, oke siapa nih? Adalah, regresi linier sederhana. Jadi regresi sederhana atau, diselesaikan atau diestimasi dengan ordinary least square, OLS. Nah, regresi linier sederhana itu hanya terdiri dari satu variabel bebas. Nah, tentu saja karena fenomena ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel, tapi banyak variabel. Kalau kita bicara teori permintaan misalnya, ya teori permintaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga dipengaruhi oleh pendapatan, dipengaruhi oleh harga barang lain, dipengaruhi oleh harga barang komplementer dan substitusinya, selera, jumlah penduduk, itu faktor yang mempengaruhi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi permintaan, sehingga biasanya analisis dengan menggunakan model ekonometrika itu tidak hanya menggunakan satu variabel bebas, jadi jarang yang hanya menggunakan satu variabel bebas yang regresi linier sederhana tadi. Biasanya yang dipakai adalah regresi berganda. Jadi dia disebut regresi berganda. Kenapa disebut regresi berganda? Karena variabel bebasnya sudah ya lebih dari satu atau minimal dua. Nah, regresi berganda itu ada dua bentuk. Ya, ada dua bentuk, ada regresi linier, ada regresi nonlinier. Apa bedanya? Kalau regresi linier bentuknya lurus aja, Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah dengan error atau sisaan. Tetapi kalau regresi berganda itu bentuknya kuadratik. Ya, semua sudah dapat mata kuliah ekonomi produksi, semua persamaan yang ada di ekonomi produksi itu rata-rata adalah persamaan nonlinier. Nah, tapi persamaan nonlinier tadi bisa kita linierkan. Bagaimana cara melinierkannya? Dengan merubah persamaan kuadratik tersebut menjadi persamaan linier dengan cara datanya dilogaritmakan, ya. Jadi variabelnya dilogaritmakan atau di logaritma natural atau len gitu ya, dilenkan. Ya, dan hari ini terus kita sudah mempelajari, jadi kita sudah belajar regresi linier sederhana. Kita sudah belajar regresi linier berganda, regresi non linier berganda. Lalu kita sudah mempelajari bahwa di dalam model di dalam perkembangannya ada model regresi logistik. Nah, apa itu model regresi logistik? Model regresi logistik itu adalah model regresi di mana variabel terikatnya itu adalah variabel keputusan. Ya, jadi variabel keputusan namanya model logit atau logistik model. Lalu terakhir minggu lalu bukan, terus kita juga sudah mempelajari model regresi data panel. Model regresi data panel itu adalah model regresi yang digunakan baik untuk data primer maupun data sekunder. Jadi dia gabungan data primer dan sekunder atau gabungan antara data cross section dan kerat bintang. Lalu ada yang terakhir minggu lalu kita mempelajari model dinamis. Model dinamis itu adalah model regresi khusus untuk data time series. Ya, jadi nanti biasanya kalau modelnya berkaitan dengan model time series, dia tidak hanya masuk variabel variabel bebasnya itu tidak hanya variabel bebas yang dari luar sistem, tetapi ada variabel bebas dari variabel terikatnya. Jadi kalau mau ingat ya, kalau model regresi dinamis minggu lalu saya sampaikan ada kalau ada YT maka nanti variabel di variabel bebasnya ada YT-1.
Ya, itu biasanya penciri dari model regresi dinamis. Nah, hari ini kita akan coba aplikasikan dengan menggunakan soal yang sudah saya upload di e-learning dan saya akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, yang mana nih tadi? Coba ya, sebentar. Nah, ini lihat. Ini semua saya ambil, ada 3 kasus yang saya ambil. Ada pertama regres, ini semuanya diambil dari skripsi ya, jadi skripsinya sudah ada. Seperti saya sampaikan ketika kita penelitian, ekonometrika itu adalah alat untuk menyelesaikan persoalan penelitian. Jadi sebetulnya dia ada di bab 3 kalau di penelitian. Artinya karena sekarang kita sudah di semester 6, maka saya akan jelaskan lengkap nih bahwa penelitian itu kan harus dibangun dari latar belakang yang baik, ada tujuan ya, ada tinjauan studi terdahulu sehingga nanti kita bisa merumuskan model ekonometrikanya dengan benar. Ya. Kenapa? Karena di awal sudah disampaikan oleh Pak Mirza, ekonometrika itu adalah gabungan dari 3 bidang ilmu. Coba apa? Febri Hadalvi Sukria, coba Febi. Baik Ibu, itu tuh dari statistika, ekonometrika, sama satu lagi. Apalagi satu lagi? 3 bidang ilmu apa? 3 bidang ilmu? Akhirnya lahir ilmu ekonometrika? Apa, ingat? Coba. Ada yang mau ngelengkapin? Coba Sophia Anjani. Matematika, Bu. Matematika. Jadi 3 bidang ilmu, bukan ekonometrika ya, jadi ekonomi, statistika, dan matematika. Jadi kita tuh nggak bisa membangun model ekonometrika kalau kita tidak paham teori ekonomi. Jadi harus paham teori, kalau mau penelitian tentang permintaan, maka harus paham dulu teori permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa. Pengaruhnya positif atau negatif, kira-kira gitu. Ya, jadi dia nggak bisa, dia nggak bisa kalau kita tidak paham teori. Nah, ini ada latar belakang di soal pertama. Ya, ini kalau nah ini yang di kasus pertama, ini kita nanti tidak ada kelompok ya. Jadi semua kelompok mengerjakan semua kasus ya. Penelitiannya adalah analisis efisiensi penggunaan input, produksi, dan pendapatan petani kelapa di Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin. Ini dibimbing oleh saya dan Ibu Laila. Latar belakang, salah satu desa penghasil kelapa di Kabupaten Banyuasin itu adalah Desa Teluk Payo. Jadi desa ini produksi kelapanya sangat banyak gitu ya. Kemudian bahkan sebagian besar sudah diekspor, tetapi sampai saat ini tidak ada riset yang menganalisis sebetulnya apa sih faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa. Jadi persoalannya adalah produksi kelapanya itu tinggi, tetapi sekarang ini produktivitasnya tuh makin lama makin turun. Nah, tidak ada riset yang sudah menganalisis apa sih faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa di Desa Teluk Payo. Jadi ini nih, faktor yang mempengaruhi itu nggak ada. Pendapatan petani yang rendah membuat petani melakukan pekerjaan sampingan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada kondisi ini, umumnya petani di Desa Teluk Payo memanfaatkan sejumlah input pada tingkat optimum guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dalam penggunaan input produksi, petani di Desa Teluk Payo biasanya menggunakan pupuk baik kimia berupa NPK, pupuk urea maupun organik yang pemberiannya sebanyak 4 kali setahun. Pemeliharaan usaha tani kelapa khususnya untuk pemberian pestisida juga digunakan. Ya, tetapi di Desa Teluk Payo melakukan pemberian pestisida hanya sebanyak 1 atau 2 kali dalam setahun. Untuk mengatasi fenomena di atas, serangkaian kebijakan pemerintah terkait penggunaan input untuk mencapai efisiensi di perkebunan kelapa sudah dilakukan. Namun saat ini, nah ini ciri riset. Jadi riset kita itu harus menjelaskan apa sih gap antara yang orang sudah lakukan dengan yang kita lakukan. Nah ini ya saya coba bangun supaya nanti dapatnya serangkai. Ini sebetulnya kalau dari sisi riset ada di mata kuliah metode penelitian sosmed. Nah, jadi ada gap mana kalimat di dalam latar belakang ini yang menunjukkan ini nih. Namun, saat ini penelitian mengenai sosial ekonomi budaya kelapa, terutama di lahan pasang surut itu masih jarang dilakukan, sehingga rekomendasi kebijakan terkait pengembangan kelapa sangat sulit untuk kita dapati. Nah, jadi itulah latar belakang penelitian ini.
Dia mau menganalisis apa sih faktor yang mempengaruhi produksi kelapa di desa Teluk Payo. Nah, kan kemarin tadi sudah disampaikan oleh Febri bahwa salah satu yang membentuk ekonometrika itu adalah ilmu ekonomi. Nah, coba kalau menurut Muhammad Reza Aryo Bisma, dengar suara Ibu? Reza, dengar suara Ibu? Dengar? Muhammad Reza Aryo Bisma mendengar suara Ibu? Dengar ya? Maaf, Bu. Dengar, Bu. Dengar ya? Oke. Reza, kalau menurut Desa, kalau kita mau menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi kelapa di Desa Teluk Payo, itu kalau mata kuliahnya ada di mata kuliah apa ya kalau belajar selama ini kira-kira? Menurut saya manajemen produksi, Bu. Manajemen produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ya? Oke, Iya, Bu. manajemen produksi. Oke, coba Rahmadina. Iya, Ibu. Apa betul manajemen produksi? Manajemen produksi itu biasanya dia tuh setelah panen, Bu. Dia kalau yang ini kan dia Ya, masih bukan iya, mata kuliahnya mata kuliah apa? ini dia masih di ini kan, Bu, kayak produksi pas lagi masih ditanam kan, Bu, bukan setelah itu. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Belajar di mata kuliah apa sih belajarnya? Mata kuliah apa? Ada yang bisa bantu? Belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Mata kuliah apa lah kira-kira? Kalau kita orang ekonomi berarti Ekonomi produksi agribisnis, Bu. ekonomi produksi agribisnis. Siapa tadi yang jawab? Saya ada di bawah soalnya ini nggak kelihatan. Siapa? Yuni Veronica, Bu. Ini ya, ekonomi produksi. Kalau nanti ditanya bagaimana mengelola perkebunan kelapa dengan baik, baru manajemen produksi. Ya, atau bagaimana melakukan mengelola pasca panen kelapa. Kelapa itu kan kalau sudah dipanen tuh harus, kalau di sana tuh kan karena dia mau diekspor ya, itu ada prosedur sendiri. Nah, itu manajemen produksi. Ya, tapi kalau kita mau lihat faktor-faktor yang mempengaruhi di ekonomi produksi sudah disampaikan. Jadi kalau kita mau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, maka ilmunya itu ilmu ekonomi produksi. Jadi nanti di bab 2-nya itu ceritanya tentang teori ekonomi produksi yang ada kurva daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ingat nggak kurva produksi? Ya kan? Ada hukum the law of diminishing return di dalamnya. Nah, itu ilmunya. Itu teorinya yang dipakai. Kan dasar ilmu ekonominya. Ilmu ekonominya apa? Ilmu ekonominya ekonomi agribisnis. Alat analisisnya ekonometrika. Jadi ekonometrika itu hanya sebagai alat analisis saja. Ya. Jadi kita akan salah dalam membangun alat analisis kalau kalau kita tidak paham teori, kalau kita tidak tahu bagaimana ekonomi produksi itu membangun persamaannya. Di ekonomi produksi saya yakin banyak sekali persamaan-persamaan yang dibangun, yang diajarkan. Jadi teorinya teori ekonomi produksi sebetulnya. Nah, tetapi di sini saya nggak sampaikan teori ekonomi produksinya. Nanti buka buku ekonomi produksi, ada yang efisien, ada yang tidak efisien, ada yang belum efisien. Nanti arahnya ke sana penelitiannya. Nah, yang saya akan sampaikan adalah dalam menentukan variabel, selain ditentukan oleh faktor-faktor, selain ditentukan oleh teori ekonomi produksi, dia juga harus didukung oleh tinjauan studi terdahulu. Nah, ini juga penting karena nanti tinjauan studi terdahulu ini akan mengarahkan kita apakah faktor produksi itu berpengaruh positif atau tidak. Kan di dalam ekonometrika untuk tahu apakah sebuah model itu baik atau tidak, dia harus memenuhi kriteria ekonomi. Ingat nggak? Ya, kriteria ekonomi itu lihat tandanya sesuai tidak dengan teori, sesuai tidak dengan penelitian terdahulu. Yang kedua, kriteria statistik. Kriteria statistik itu nanti kita lihat uji T-nya, uji F-nya, R kuadratnya. Kemudian nanti ada uji ekonometrika. Di dalam pengujian ekonometrika itu ada uji asumsi klasik, ada autokorelasi, heteroskedasticity, normality, dan
multicollinearity. Nah, ini tinjauan studi terdahulu ini untuk membimbing kita faktor apa sih kalau penelitian terdahulu itu yang mempengaruhi gitu ya. Jadi ini penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor produksi usaha tani yang berpengaruh terhadap produksi kelapa di Desa Teluk Payo ya itu jadi sudah ada yang riset terlebih dahulu tetapi belum detail itu adalah lahan, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, pestisida dan tenaga kerja. Nah, inilah yang jadi variabel nanti di riset kita akan membimbing kita untuk membangun model ekonometrikanya. Berbagai penelitian yang terkait dengan efisiensi produksi sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya Made Krishna, Agusta, ini biasanya dari jurnal mengenai kontribusi pendapatan kelapa sawit. Dalam hasil penelitian Made Krishna tentang analisis efisiensi penggunaan faktor produksi kelapa, menunjukkan secara parsial benih, tenaga kerja, pupuk, Ponska, pupuk ZA, pupuk mutlak, pupuk KCl berpengaruh negatif ya dan luas lahan berpengaruh positif terhadap kelapa. Nah, sekarang kita sudah kelihatan nih variabelnya sebelum kita bangun model. Ya, sebelum kita bangun model. Coba siapa lagi nih yang belum ditanya? Amar Sauki. Coba Amar. Amar kalau lihat tinjauan studi terdahulu kira-kira nanti variabel bebas yang mau kita pakai ada berapa banyak ya? Variabel bebas biasanya kalau misalkan dari judul variabel bebas cuma satu. Kalau dari judul. Iya. Kalau ini dari yang saya jelasin barusan tadi variabel bebasnya ada berapa kira-kira? Yang ada di layar ini. Kok cuma satu? Saya sudah ngoceh-ngoceh dari tadi. Ada. Ini tadi saya cerita nih. Lumayan banyak tadi kalau disebut. Iya, apa coba? Lumayan banyaknya tuh apa coba? Variabel bebasnya apa jadi? Yang mempengaruhi produksi kelapa tuh kalau berdasarkan tinjauan studi terdahulu. Kalau tadi yang sudah dijelaskan kan secara parsial itu benih, tenaga kerja dan pupuk gitu kan Bu. Terus? Jadi apa saja variabelnya? Saya tanya apa saja variabelnya? Benih, tenaga kerja dan pupuk dan luas lahan pasti jelas. Ya, jadi variabelnya adalah, jadi kita memasukkan variabel di model kita itu berdasarkan hasil penelitian orang lain dan berdasarkan teori. Jadi berdasarkan hasil penelitian orang lain, yang berpengaruh itu adalah benih, tenaga kerja, pupuk, pupuk ZA, pupuk mutiara, pupuk KCl, dan luas lahan. Jadi ada berapa variabel bebasnya? Coba Cindy Andani, ada berapa variabel bebasnya di dalam model yang mau kita bangun? Ada 7, Bu. Ada 7. Betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel bebasnya. Variabel terikatnya ada berapa? Zulfadilah, Amalia. Variabel terikatnya ada berapa? Satu nggak sih, Bu? Pendapatan petani. Pendapatan. Tadi kita judulnya apa? Coba lihat. Variabel bebasnya apa tadi? Ini, lihat. Mempengaruhi Produksi. Produksi apa? Produksi Kelapa. Produksi kelapa. Oke, ya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke model ekonometrika, kita harus bangun dulu hipotesis. Hipotesis ini ada di bab 2. Kalau di penelitian, ada di bab 2. Nah, coba Anastasia, bisa nggak bantu saya buat hipotesisnya? Nanti ini mau dikerjakan lagi ya, jadi saya bimbing dulu supaya nanti mengerjakannya sudah jelas gitu loh. Coba, Anastasia. Coba, apa kira-kira bunyi hipotesisnya? Anastasia, kira-kira bunyi hipotesisnya apa?
Apa, Masih Anasta? belum paham, Bu. Masih belum paham cara membuat hipotesis. Kan sudah dapat metode penelitian sosek, sudah selesai kan? Yuni Veronica Silayan, silakan. Hipotesisnya apa ya kira-kira? Yang tentang diterima hak nol atau ditolak itu ya, Bu? Oh, bukan, belum sampai ke sana. Ini baru hipotesis yang ada di bab 2. Hipotesis yang ada di metode penelitian sosek. Hipotesisnya. Kan hipotesis di sana itu turun dari tinjauan teori dan tinjauan studi terdahulu. Coba, ayo semangat sedikit kuliahnya. Ayo semangat sedikit. Ayo. Ada yang bisa bantu? Alexander Agung Siregar bisa bantu? Hipotesisnya apa? Wah, gawat ini. Ada yang bisa bantu? Kotrunada bisa bantu? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Bahwa benih, tenaga kerja, pupuk Ponska, dan pupuk ZA, pupuk Mutiara, dan pupuk KCL, serta luas lahan, untuk H0-nya itu tidak berpengaruh terhadap tingkat produksi dari kelapa. Kemudian untuk yang hipotesis alternatifnya itu dari faktor-faktor tadi berpengaruh terhadap tingkat produksi dari kelapanya, Bu. Oke, ya. Jadi sebetulnya kan hipotesis itu lahir dari teori dan tinjauan studi terdahulu. Terutama kalau kita sudah bikin hipotesis, dia lahir dari tinjauan studi terdahulu, artinya dari jurnal orang-orang yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Jadi bunyi hipotesisnya apa? Ini nah bunyi hipotesisnya itu sebetulnya langsung aja salin. Nah, bahwa efisiensi secara parsial benih tenaga kerja, nah ini dia hipotesisnya bahwa secara parsial benih tenaga kerja tinggal jadi kalau hipotesis itu di depannya ada kata diduga secara parsial benih tenaga kerja pupuk Ponska, pupuk ZA, pupuk Mutiara, pupuk KCL berpengaruh negatif dan luas lahan berpengaruh positif terhadap produksi kelapa. Tadi saya tanya variabel terikatnya ada berapa? Ada satu nih terhadap nih produksi kelapa, cuma produksi kelapa. Paham nggak kira-kira? Sampai sini. Itulah cara merumuskan hipotesis. Nah, sekarang model pendekatan. Model pendekatan diagramatis itu biasanya berbentuk gambar. Ya, jadi biasanya dia berbentuk gambar menunjukkan variabel apa yang mana ya? Saya pindah dulu. Model kan kalau sudah pernah lihat skripsi belum? Sudah ya? Kalau kakak-kakaknya penelitian tuh ya, kalau model pendekatan diagramatis itu nanti di atas ini ada petani kelapa, memproduksi kelapa, dipengaruhi oleh apa gitu ya. Itu diagramatis itu berarti dia menunjukkan keterkaitan antar variabel itu secara nah, misalnya ini petani kelapa. Ini diagramatis. Ini hanya ringkasnya aja ya. Nanti bisa dibuat lebih lengkap pada saat ini. Petani kelapa itu melakukan apa? Produksi kelapa. Produksi kelapa dipengaruhi oleh apa? Produksi kelapa itu dipengaruhi oleh apa tadi? 7 variabel tadi kan? Ada lahan, nanti ada lagi di sebelahnya. Lalu nanti kasih panah. Produksi itu ke sini misalnya gitu. Yang ini kemana? Yang ini ke bawah. Nah, itu adalah pendekatan diagramatis. Variabel jadi menjelaskan bagaimana kaitan antara variabel yang kita analisis. Tadi saya sudah sampaikan. Variabel penelitiannya itu tadi kan sudah disampaikan adalah ini nomor berapa sih ini? Oh, no, ini kasus 2 salah ya di sini nih harusnya. Jadi variabelnya tadi sudah dikasih tahu adalah benih, pupuk, kemudian luas lahan ya. Nah, kira-kira gitu.
Masukin ke dalam model dalam bentuk diagramatis. Bentar. Kembali ke sini. Nah, tadi hipotesis sudah, model diagramatis sudah, sekarang model ekonometrika. Model ekonometrika itu kan bisa linear. Nah, sekarang kita mau masuk ke model ekonometrikanya nih. Model ekonometrikanya itu, ya, kira-kira kalau lihat kasus ini bentuknya regresi sederhana atau regresi berganda? Ada nggak yang bisa bantu saya? Kalau mau lihat kasus kita ini. Regresi berganda. Kenapa berganda? Coba. Siapa yang coba Ersa Effendi. Kenapa regresi berganda, Ersa? Kenapa regresi berganda, Ersa? Ersa? Ersa bisa dengar suara Ibu? Ersa? Ersa? Karena lebih dari satu variabel bebas, Bu. Nah, karena lebih dari satu variabel bebas, maka kita berganda. Ya, oke. Sekarang Ibu lanjutin pertanyaannya. Coba Enfan Faza. Enfan Faza, karena regresi linear karena regresi berganda, regresi berganda itu ada dua. Ada linear, ada non linear. Menurut Enfan lebih cocok pakai linear atau non linear model ini? Yang model kita ini tadi. Pakai yang linear, Bu. Pakai linear. Oke. Sarimah Anggraini, linear atau non linear? Linear, Ibu. Linear. Oke. Siapa lagi ya? Diki Firmansa, Diki linear atau non linear yang cocok? Linear, Bu. Linear. Joshua Maruli, linear atau non linear, Joshua? Non linear, Bu. Non linear. Kenapa Joshua non linear, Joshua? Kotrunada, coba Kotrunada. Kenapa non linear, Kotrunada? Karena di sini tuh ada beberapa variabel yang jika itu ada yang hukum the law of diminishing return tadi, Bu. Semakin ditambah unitnya ada di batas tertentu, maka produksinya akan semakin menurun, Bu. Iya, betul. Jadi itulah tadi kenapa kita harus paham teori. Bahkan teori itu akan menentukan apakah model yang kita pakai itu linear atau non linear. Tadi sudah saya kasih tahu. Kita ini pakai ilmunya teori ekonomi produksi, ya. Semua yang bicara teori ekonomi produksi pertanian, ya, itu bentuk persamaannya non linear. Coba lihat. Di ekonomi produksi itu nggak ada persamaan linear, semuanya non linear. Tapi bisa dilinearkan dengan cara melogaritmakan atau logaritma natural. Non-linear karena di dalam produksi pertanian ada hukum the law of diminishing return. Ada nggak yang tahu apa sih bunyi hukum the law of diminishing return? Itu anak-anak agribisnis harus tahu tuh. Kalista Zafira, apa bunyi hukum the law of diminishing return? Berapa orang nih yang kuliah? 85, Masya Allah. Kalista silakan, Kalista. Hukum law of diminishing return itu yang menyatakan jika input itu ditambah, jika satu input dalam produksi ditingkatkan, maka input lainnya dipertahankan, akan dipertahankan sehingga pada akhirnya akan terjadi penurunan output, Bu. Oke, bahasanya masih beribet ya. Coba ada lagi nggak? Dio, siapa sih yang belum ditanya? Resti, coba Resti. Ayo Resti, coba Resti. Jadi ketika suatu input itu ditambah sebanyak 1 unit, maka input yang lain itu harus dipertahankan, Bu. Tapi kalau misalnya seluruhnya ditambahkan, itu akan terjadi penurunan produksi. Oke. Ada lagi Muhammad Farhan Ishak. Apa bunyi the law of diminishing return? Apabila ada satu input produksi yang ditingkatkan, Bu, tapi input produksi lainnya itu tetap atau dipertahankan, maka output dari produksi tersebut akan menurun, Bu. Jadi apabila hanya ada satu yang ditambahkan dan satunya tetap, maka output dari produksi itu akan menurun. Oke. Ada lagi Arengga Sakari Wedi. Apa bunyi hukum the law of diminishing return? Saya ingat
faktor produksi maka hasil produksi akan bertambah sampai suatu ketika mencapai titik optimum. Jika ditambah lagi maka dia akan menurun. Oke. Jadi ya betul ya, sudah hampir betul, sudah 85 lah nilainya untuk yang terakhir. Jadi gini, the law of diminishing, gampang loh ininya sebetulnya, tinggal nanti atur kata-katanya. The law of diminishing return itu kira-kira gini fenomenanya. Kalau di pertanian itu, kalau kita nambah input mau ditambah satu atau semua ya, kalau kita nambah input itu awalnya produksinya akan naik. Ya, awalnya penambahan input akan naik dengan peningkatan penambahan input akan meningkatkan produksi. Ya, dengan tambahan yang terus bertambah. Awalnya tambahannya naik terus gitu. Tapi kalau kita terus tambah input, maka dia akan ada tambahan produksi, tapi tambahannya itu akan menurun. Sehingga nanti akan tercapai satu titik di mana kalau kita nambah input itu justru produksinya turun. Nah, itulah gambaran dari the law of diminishing return tadi. Jadi the law of diminishing return itu adalah situasi di mana kalau kita terus-menerus nambah input, itu nanti akan ada satu titik di mana akhirnya outputnya menurun. Sama kalau kita makan. Makan misalnya kalau pulang dari Indralaya, lapar gitu ya, haus, nggak sempat jajan, sampai rumah makan, piring pertama tuh enak banget rasanya. Terus nambah piring kedua. Piring kedua nambah tuh masih terasa enak karena lapar banget. Tapi kalau terus ditambah piring ketiga, keempat, kelima, mungkin piring kelima kita udah muntah. Kira-kira gitu. Nah, itulah konsep the law of diminishing return. Jadi kalau kita terus nambah input, awalnya akan ada kenaikan output, tetapi kalau terus ditambah lagi, maka justru nanti outputnya malah turun. Ya. Nah, tadi sudah kita sepakati modelnya adalah model nonlinear. Jadi nanti tulis model nonlinearnya kayak apa? Model nonlinear Y sama dengan A, X1, B1 ditambah X2, B2, EI, misalnya gitu. Ya, maka ininya di atas karena dia nonlinear, ininya naik ke atas. Nah, ini nonlinear. Tapi model nonlinear ini nanti bisa dibuat jadi linear. Gimana caranya kok bisa jadi linear? Caranya dengan dilogaritmakan. Log Y sama dengan log A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah EI-nya. Paham nggak kira-kira sampai sini? Ini sudah linear yang bawah. Yang atas ini non-linear. Jadi dia bisa, model non-linear itu bisa dirubah menjadi linear dengan cara dilogaritmakan atau bisa juga dilenkan kita bacanya. Lenkan. Lenkan itu artinya logaritma naturalkan. Berarti dilenkan. Hasilnya sama. Boleh. Oke, ini salahnya di sini ada log. Di sini log. Di sini log. Atau di logaritma naturalkan. Nah, itu modelnya. Oke. Nah, sekarang tadi di atas ya, di atas kita sudah bikin hipotesis bahwa benih tenaga kerja pupuk Ponska, ZA, Mutiara, dan KCL itu pengaruhnya negatif, tapi luas lahan pengaruhnya positif. Nah, untuk tahu pengaruh positif atau negatif, kita lihat apa kalau di persamaan itu? Atau kita lihat apa? Positif atau negatif? Lihat apa kira-kira? Kalau ini saya ini kan Adis, coba Adis kalau dia tahu pengaruh positif negatif itu dia dapatnya dari mana? Dari mana coba? Adis lihat dari apa? Dari tandanya, Ibu. Tandanya. Tanda dari siapa? Ada intercept, ada koefisien regresi. Tanda dari siapa? Tanda dari intercept. Tanda dari intercept. Oke, Wilfriedus Sinaga. Tanda dari intercept atau tanda dari koefisien regresinya? Koefisien regresinya, Bu. Koefisien regresinya. Maka di sini di bawah, inilah yang tadi, tanda koefisien regresi yang diharapkan. Kalau X1 ini adalah lahan, maka beta 1-nya lebih besar dari 0, karena tadi lahan katanya positif. Tetapi kalau B2 dan sampai dengan B6, tadi kan ada 7 ya variabelnya,
maka yang lain itu akan negatif pengaruhnya. Kira-kira gitu. Bisa nggak ngikutin sampai sini? Bisa? Nah, ini keterangannya X1, X2, X3. Nanti kalian bikinnya kayak gini. Nah, sekarang hasil. Kita diminta laksanakan pemenuhan kriteria ekonomi dan ekonometrika, laksanakan interpretasi terhadap koefisien regresi dan intercept yang diperoleh dari hasil estimasi. Oke, ini hasil estimasinya ke lapangan mahasiswanya, kemudian ada hasil estimasi. Kita mau baca nih, ya, membacanya, memastikannya tadi kriteria ekonomi kurang nih. Statistik nanti ditambahin ya di ELE-nya ya. Ekonomi, statistik dan ekonometrika. Kalau kriteria ekonomi kita cek, tadi kan kita sudah hipotesakan dia ada yang negatif, ada yang positif. Sesuai tidak hasil ini? Kalau tidak sesuai, silakan dijelaskan kenapa tidak sesuai. Kriteria statistik itu apa yang dilihat? Kriteria statistik itu lihatnya dari uji F. Dia berpengaruh nyata atau tidak secara bersama-sama. Kemudian lihat juga dari signifikansi untuk uji parsial atau uji T, lihat dari signifikansi secara parsialnya sendiri-sendiri lahan itu signifikasinya 91%. Ini nyata atau tidak? Mana yang nyata, mana yang tidak? Saya ikutin nggak sampai sini? Bisa? Oke. Lalu laksanakan interpretasi koefisien regresi dan intercept yang diperoleh. Nah, ini intercept konstan, ini koefisien regresinya. Ini koefisien regresi. Karena dia logaritma bentuknya, ya, karena bentuknya logaritma, maka kita tidak baca satuannya itu dengan menggunakan butir atau tahun. Kalau logaritma itu membaca satuannya itu persen. Jadi misalnya nih lahan 0,15%. Apa yang bisa kita baca? Jika luas lahan meningkat 1%, maka produksi kelapa akan turun 0,015%. Nah, jadi kalau modelnya non-linier atau logaritma, koefisien regresinya tuh dibacanya persentase. Kenapa dibaca persentase? Karena nilai koefisien regresi untuk persamaan non-linier itu langsung nilai elastisitasnya. Ya, jadi kalau persamaan non-linier itu salah satu keuntungannya persamaan regresi, koefisien regresinya tuh langsung nilai elastisitas. Makanya dibacanya persen. Kan waktu di ekonomi mikro belajar tuh ngitung elastisitas. Elastisitas itu satuannya persen. Bisa ikutin? Sampai sini? Lanjut ya, soal kedua. Soal kedua, ini juga bimbingan saya dengan almarhum Pak Imron. Determinan penggunaan mesin combine harvester dan dampaknya terhadap tenaga kerja dan pendapatan petani padi di Desa Telangsari, Kabupaten Banyu Asin. Salah satu permasalahan yang sering di latar belakang penelitian, salah satu permasalahan yang sering ditemui oleh petani dalam proses panen, yaitu proses panen yang membutuhkan waktu cukup lama hingga bla 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 lah ya gitu. Desa Telangsari merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyu Asin yang petaninya itu sudah memanen menggunakan combine harvester. Tetapi ada petani yang tidak menggunakan. Jadi walaupun ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Nah, ini lihat nih ya. Berdasarkan hasil di atas, ya, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan petani menggunakan dan tidak menggunakan mesin combine harvester. Oke, coba Ranti, kalau lihat kasus ini kita pakai model ekonometrikanya apa ya Ranti? Ada sederhana, ada linear berganda, non-linear berganda, ada logit, ya ada panel, sederhana. Oke, berarti baru sampai sederhana pemikiran Ranti ini. Dita Marsita, pakai apa modelnya? Lihat yang berdasarkan latar belakang di atas, penelitian dilaksanakan untuk menganalisis faktor. Nah, ini sudah faktor-faktor, berarti lebih dari satu, yang menyebabkan petani menggunakan dan tidak menggunakan mesin combine harvester dalam proses panen. Fani, coba Fani. Pakai model apa? Berganda, Bu. Berganda. Ersa Effendi, pakai model apa kira-kira? Berganda, Bu. Berganda, oke. Idham Fajri, pakai model apa Idham kira-kira? Nah, Bu. Apa? Sederhana. Sederhana, Masya Allah. Oke.
Jawab, Ibu. Ya, silakan. Siapa namanya? Silakan sebutin nama dulu. Nurrahma Putri, Ibu. Nur Rahma. Ya, model apa Nur Rahma? Silakan. Model Logit, Ibu. Model Logit. Model Logit. Kenapa Nur Rahma pakai model Logit, Nur Rahma? Karena variabel terikatnya variabel keputusan. Variabel terikatnya variabel keputusan. Bentar ya. Oke. Oke. Cek yang ada mahasiswa. Cek dulu sebelum hapus. Bentar ya. Oke. Ya, jadi karena apa? Kenapa? Karena di sini petani, di sini ada yang betul ya tadi model Logit. Sebelum begitu, saya mau tanya dulu. Ini variabel terikatnya apa sih kira-kira? Variabel terikat di dalam penelitian tadi sudah betul model Logit. Nah, Agung Setiabudi, variabel terikatnya apa sih ya? Agung, silakan Agung. Agung? Agung ada di kelas nggak? Ada, Bu, ada. Oke. Variabel terikatnya apa? Tadi sudah diawali. Ya, Bu. Apa? Variabel terikatnya yang ini, Bu. Petani menggunakan dan tidak menggunakan mesin ini, combine harvester. Oke, betul. Jadi variabel terikatnya adalah petani yang menggunakan dan tidak menggunakan. Jadi ada dua. Itulah penciri bahwa modelnya adalah model Logit. Model Logit itu pasti ada dua situasi yang akan dibandingkan. Ikut, tidak ikut. Pakai, tidak pakai. Berpartisipasi, tidak berpartisipasi. Menikah, tidak menikah. Apalagi? Menjadi petani, tidak menjadi petani. Nah, berminat, tidak berminat. Nah, itu pasti kita akan gunakan model Logit. Itu pencirinya. Ya, jadi modelnya sudah model Logit. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih faktor yang mempengaruhi petani itu menggunakan dan tidak menggunakan. Nah, di sini ada riset banyak nih risetnya. Di sini disebutin nih, hasil studi menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mengadopsi teknologi. Ridwan membagi faktor tersebut menjadi satu, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Ya, ekonomi. Faktor non-ekonominya itu adalah sosial, teknis, ekologis, dan budaya. Beberapa penelitian lain membaginya menjadi lebih detail, yaitu pendidikan, jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap keputusan untuk menggunakan inovasi, dan umur, lahan, produksi, karakter sawah, tipe lahan, buruh tani yang dipekerjakan, biaya tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penggunaan inovasi atau penggunaan inovasi combine ini ya maksudnya. Nah, sekarang kita sudah punya nih studi terdahulu. Nanti pada saat, jadi hipotesis itu harus lahir dari teori dan tinjauan studi terdahulu. Ya, nah sekarang coba Dantio. Dantio, tadi sudah ada tinjauan studi terdahulunya. Dantio coba bikin hipotesisnya, Dantio. Silakan Dantio, ada di kelas? Ada, Ibu. Oke, silakan Dantio. Silakan Dantio. Apa hipotesisnya? Itu izin jawab. Diduga variabel luas lahan, jumlah apa Dantio? Dantio? Diduga petani padi menggunakan dan tidak menggunakan mesin combine harvest. Diduga apa Dantio? Oke, coba Tufail Irfan. Silakan Tufail Irfan. Apa bunyi hipotesisnya Tufail? Silakan. Diduga
petani yang Diduga. menggunakan dan tidak menggunakan mesin itu faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pendidikan, jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap keputusan untuk menggunakan inovasi atau mesin tersebut. Dan Oke. variabel umur, luas lahan, jumlah produksi, karakter sawah, tipe lahan, jumlah buruh tadi yang diperkerjakan, daya tenaga kerja dan kenyamanan kerja berpengaruh positif terhadap penggunaan inovasi. Oke, Tufail. Terima kasih. Sudah betul ya. Jadi walaupun kalimatnya masih beribet, nanti dibenerin lagi. Jadi kembali saya sampaikan bahwa inilah kira-kira bunyi hipotesisnya. Diduga pendidikan, jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap inovasi combine harvester, tetapi umur, luas lahan, sampai dengan kenyamanan kerja itu berpengaruh positif. Itulah bunyi hipotesisnya. Sekarang diagramatis sama ya, jadi nanti di atasnya keputusan, lalu di bawahnya ada kotak-kotak variabel, nanti kotak-kotak variabelnya mengarah ke keputusan. Itu diagramatik. Nanti bisa, kalau yang deskripsi bisa lebih lengkap malah. Karena kalau deskripsi kan kita tidak hanya lihat faktor yang mempengaruhi, tapi nanti biaya, sehingga nanti di dalam model diagramatis ada biaya, ada pendapatan. Kalau di sini kan kita hanya lihat satu aja. Oke. Selanjutnya model matematis. Nah, kan untuk menguji hipotesis pertama dari tujuan penelitian, yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi petani menggunakan dan tidak menggunakan combine, maka kita gunakan logit. Di sini sudah disampaikan. Nanti ditulis model logitnya. Saya sudah kasih tahu ya, model logitnya nanti log A ditambah B1, log X1 ditambah dan seterusnya. Lalu sesuaikan koefisien regresinya mau positif atau negatif tergantung variabel yang ada di atas ini tadi. Kemudian X-nya ini, B-nya ini juga nanti tergantung. Kalau kita sampai 11 ya berarti 11 koefisien regresinya. Kalau variabelnya cuma 10 berarti 10 ya, tidak harus sampai beta 11 ya berarti ya. Sampai sini bisa ikutin? Bisa? Nah, lalu ada hasil lagi. Ini adalah hasil analisisnya. Ya, nanti buka materi tentang fungsi logit, lalu baca hasilnya kayak apa sih. Kalau yang di atas tadi regresi linier berganda, di regresi linier berganda itu kita baca, yang kita baca itu adalah koefisien regresi yang depan ini. Tetapi kalau di fungsi logit kita tidak baca koefisien regresi, yang kita baca adalah eksponensial B-nya yang ini yang merah. Jadi nanti baca ya. Laksanakan pemenuhan, periksa dulu pemenuhan kriteria ekonomi, statistik, dan ekonometrika. Ini tertinggal lagi, statistik dan ekonometrika. Lihat dulu apakah tandanya sesuai atau tidak, baru nanti baca. Laksanakan interpretasi eksponensial B yang diperoleh dari hasil estimasi. Bisa ikutin sampai sini, nomor 2? Bisa? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Silahkan, ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Nggak ada? Nah, nggak ada yang mau tanya. Sunyi senyap kelasnya. Nggak ada? Soal kedua berarti bisa dipahami? Kalau soal kedua bisa dipahami, saya mau lanjut dengan soal ketiga. Gimana? Saya lanjut soal ketiga. Oke, soal 3 ya. Nah, ini kasus ketiga. Ini juga penelitian mahasiswa saya, analisis perilaku produksi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data time series, ya, karena dia bicaranya Sumatera Selatan. Jadi kalau bicara Sumatera Selatan, itu nggak mungkin pakai data primer, karena akan lama sekali, pasti pakai data time series. Latar belakangnya, karena selama ini tidak banyak riset yang mencoba melihat sebetulnya perilaku produksi kelapa sawit di Sumsel itu seperti apa. Ya, ini tujuan studi terdahulu, bla 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 dibaca nanti, ya, saya tidak ulang lagi. Kemudian ada hipotesisnya. Ada 2 variabel yang akan dianalisis di sini. Kalau untuk meningkat, kalau tidak salah luas lahan sama produksi. Nah ini nih, ya, variabel luas lahan.
Nah, ini ya, yang pertama itu variabel yang dianalisis itu kalau tidak salah di riset ini luas lahan ya, variabel terikatnya. Yang kedua adalah produksi. Makanya di sini hipotesisnya ada dua. Satu, nanti diduga faktor bla 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 berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Kemudian yang kedua diduga bahwa faktor bla 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 berpengaruh positif dan faktor bla 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 berpengaruh negatif terhadap luas areal kelapa sawit. Ada dua. Nah, ini modelnya kira-kira kayak gini. Nih, ada dua. Ini variabel bebasnya, ini variabel terikatnya. Ingat ya, kalau model time series berarti nanti di dalam variabel bebasnya ada variabel lag produksi kelapa sawit untuk yang persamaan produksi. Untuk yang persamaan luas areal ada variabel lag untuk luas areal pada saat bangun model. Nah, ini spesifikasi model, nanti silakan ditulis modelnya. Ya, hipotesanya juga nanti ditulis. Nah, ini sudah saya rinci, sebetulnya tinggal ditulis aja. Ini produksi kelapa sawitnya. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya ini R kuadrat, koefisien determinasi, ini adjusted R square, lalu UGF, ya, dan ini adalah, ini untuk yang atas ini untuk luas lahan, ya, yang bawah ini untuk produksi. Pertanyaannya sama, laksanakan pemenuhan kriteria ekonomi, statistika, dan ekonometrika, lalu laksanakan interpretasi terhadap koefisien regresi dan intercept yang diperoleh dari hasil estimasi. Tapi ada dua persamaan. Yang mana yang mencirikan dia variabel lag? Nih, lihat di ujung ini ada LAS LIT. Ini adalah variabel untuk lag dari luas areal kelapa sawit. Sementara di sini luas areal kelapa sawit itu adalah variabel terikat. Ya, jadi di sini dia lag-nya jadi variabel bebas. Itu pencirinya. Di sini juga ada variabel KPKST-1, berarti itu lag tahun yang lalu. Untuk tahu apakah dia berpengaruh nyata atau tidak, lihat dari signifikansinya secara fasial. Kalau secara bersama-sama, lihat dari signifikansi UGF-nya. Ya, oke, coba Andari Delia Dwi Utami. Andari, oke, Andari kalau yang kasus ketiga ini dia pakai data primer atau data sekunder ya, kasus yang ketiga? Silakan. Nah, ya Andari bisa? Erika Rahma, kasus yang ketiga ini pakai data primer atau data sekunder ya? Data sekunder, Bu. Bentar ya. Data sekunder. Data sekunder itu apa sih, Rama Triwijaya? Rama Triwijaya, data sekunder itu apa ya, Rama ya? Silakan Rama. Rama ada di kelas? Rama ada di kelas? Silakan Rama. Ada, Bu. Ya, Rama, kalau data sekunder itu apa sih? Nah, ada di metode penelitian sosek, ada di metode ilmiah. Coba, data sekunder itu apa? Coba. Aduh, Zadilah Santri, Zadilah. Data sekunder itu apa ya, Zadilah ya? Data sekunder itu data yang berasal dari penelitian terdahulu, Ibu. Data yang berasal dari penelitian terdahulu. Oke. Ya, data yang berasal dari penelitian terdahulu atau datanya itu sudah dipublikasikan. Jadi kita ambil dari data yang sudah dipublikasikan. Contohnya BPS mempublikasikan data luas lahan kelapa sawit, mempublikasikan data produksi gitu ya. Itu kita ambil datanya. Kemudian nanti kita masukkan dalam penelitian kita. Jadi kita tidak harus ngambil data ke lapangan kalau data sekunder. Kita hanya ngambil data dari publikasi yang sudah dilakukan dari riset-riset sebelumnya. Ya. Apa ciri khas model dinamis yang tadi saya sampaikan? Coba Serina Hazizi. Serina. Coba Serina. Apa sih ciri khas model ini?
Apa sih? Coba. Apa coba? Iya, Ibu. Mohon maaf, Bu. Ya, silakan. Yang mana tadi, Bu? Ciri data, kalau ciri model yang menggunakan data primer atau model dinamis, ciri model yang menggunakan data sekunder atau dia menggunakan model dinamis itu di persamaannya tuh ada variabel apa ya? Apa ya kira-kira di modelnya tuh? Apa? Mohon maaf, Ibu. Kurang mendengarkan tadi. Kurang mendengarkan, ya, bagus. Oke, Muhammad Reza Aryo Bima. Muhammad Reza. Ya. Apa ciri khasnya tadi kalau model yang menggunakan data time series tadi? Data sekunder tadi? Apa ciri khasnya? Memiliki dua variabel, Bu. Memiliki dua variabel. Oke, Halilah Nasira. Apa ciri khasnya tadi, Halilah? Modelnya? Halilah? Iya, Bu. Ada variabel apa tadi di dalam modelnya? Ada variabel. Variabel apa? Dua variabel, Bu. Dua variabel, Masya Allah. Oke, Andra Pinem. Apa ciri khasnya tadi? Dua variabel terikat ya, Bu? Dua variabel. Dua variabel terikat. Masya Allah, sudah 3 orang. Deva Yolanda Siburian. Apa ciri khas model dinamis yang menggunakan data sekunder kayak gini? Apa Deva? Coba Deva. Tadi menggunakan metode penelitian terdahulu, Bu. Ciri khasnya. Kalau penelitian terdahulu itu untuk apa sih sebetulnya? Untuk hipotesis. Saya lagi nggak ngomongin hipotesis, saya lagi mau ngomongin model. Model ekonometrika yang sekunder, data time series kayak gini ya. Itu ciri khas di dalam modelnya tuh biasanya ada variabel apa di dalam model ekonometrikanya? Rama Arya. Rama? Izin Bu, coba Ya. menjawab variabel dummy. Namanya siapa? Aduh, namanya siapa? Variabel dummy ya, salah juga masih. Izin menjawab, Ibu. Oke, sebentar. Raise hand dulu. Ibu nggak bisa lihat soalnya ini, Ibu. Kotru, oke. Diona dulu. Silakan Diona. Jadi Bu, untuk data yang menggunakan data time series atau time series itu biasanya dia ada variabel bebas dari variabel terikatnya, Bu. Ya, ada variabel. Ya, Kotrunada ya, ingin melengkapi, silakan. Itu ditandai dengan adanya variabel lag, Ibu. Variabel lag dari variabel terikatnya. Dari variabel terikatnya. Oke. Dan variabel bebasnya, Ibu. Iya. Kemudian ditandai dengan adanya notasi T juga, Ibu. Oke, betul. Satu lagi tadi siapa yang raise hand yang sebelum sempat bicara? Zara, Bu. Zara, silakan Zara. Terdapat variabel lag pada variabel terikatnya. Terdapat variabel lag. Jangan terbalik kalimatnya. Terdapat variabel lag pada variabel bebas. Variabel bebas. Tapi variabel lag-nya tuh berasal dari variabel terikat. Ya, gitu. Jadi cirinya itu dia ada variabel lag-nya ini. Minggu lalu kan saya sudah jelaskan dengan rumus-rumus yang cacing-cacing itu untuk menghasilkan bahwa dinamika jangka panjang itu baru bisa kelihatan dengan memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya. Makanya di sini ada last min 1.
Di sini udah disampaikan Las-1 itu adalah luas area kelapa sawit tahun T-1, berarti tahun lalu. Di sini ada produksi kelapa sawit tahun T-1. Ya, tahun T-1. Bisa ngikutin sampai sini? Nah, ini adalah tugas yang akan didiskusikan hari ini, diupload paling lambat besok pagi. Saya akan menerima laporan, jadi silakan nanti diupload di e-learning, dikasih judul filenya dikasih nama kelompok 1 underscore gitu ya. Jadi di judul filenya tetap upload sendiri-sendiri, tetapi judul filenya itu dikasih nama kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 gitu ya. Dan berurut sesuai dengan absensi yang ada di SIMAK. Untuk PJ kelas, mohon dapat, mungkin nggak usah PJ kelas, silahkan nanti laporkan ke saya untuk mahasiswa yang tidak aktif terlibat di dalam diskusi hari ini. Ya, jadi kalau ada yang terlibat tidak aktif di dalam diskusi hari ini, silahkan dilaporkan ke saya. Tentu nanti rate-nya tidak akan sama antara yang aktif di dalam diskusi dengan yang tidak aktif berdiskusi. Bisa mengikuti sampai sini? Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Jadi tugasnya ini yang saya jelaskan inilah dibuat lagi. Saya pikir saya sudah menjelaskan detail sekali ya. Jadi semoga nanti tugas yang dikerjakannya bisa baik. Jadi kalau pada saat masuk ke aplikasi ekonometrika tuh nggak cuma bicara, sebetulnya ekonometrikanya tuh kan hanya di sini ya sebetulnya ya nggak? Hanya yang ini aja, ini kan ekonometrikanya ini sama hasilnya ini gitu. Tetapi ketika kita membangun model ekonometrika ini, berarti kita butuh latar belakang, kita butuh teori, kita butuh tinjauan studi terdahulu. Kenapa kita butuh itu? Karena ekonometrika itu adalah gabungan dari ilmu ekonomi, statistik, dan matematik. Jadi 3 kriteria itu harus terpenuhi. Gimana? Ada yang mau bertanya atau tidak terkait materi tugasnya hari ini? Sebetulnya saya berharapnya ini dikerjakan sekarang, saya jelasin dikerjakan sekarang, terus dipresentasikan, supaya saya bisa langsung nilai siapa yang aktif, siapa yang tidak. Tapi katanya ada kuliah, jadi silakan dikerjakan sendiri ya nanti, diupload tugasnya, dan saya akan cek di e-learning, dan silakan dilaporkan langsung ke saya untuk mahasiswa yang tidak aktif berpartisipasi di dalam diskusi. Ya, rahasianya dijamin. Oke, ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi kan jadi kan tadi tuh Ibu bilang kalau misalkan kita mau lihat dia berpengaruh atau nyata tuh kita lihat signifikasi dari uji tes sama uji F-nya ya, Bu. Nah, yang ingin saya tanyain tuh nilai dia bisa dinyatain, iya, itu 0,05 itu bukan, ya, Bu? pakai 0,05 aja. Kalau dia di bawah 0,05 berarti nyata, kalau di atas 0,05 berarti tidak nyata, pakai itu aja. Ya, makasih ya, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Sekarang yang kuliah cuma 79 orang, jadi hanya satu kelas yang kuliah, yang lainnya nggak kuliah berarti. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada? Febi Mustika Sari. Febi Mustika Sari. Febi Mustika Sari ada di kelas? Febi Mustika Sari ada di kelas? Ada? Ada Febi Mustika Sari di kelas? Ada Febi? Ranti Wulandari. Ranti? Iya. Ya, Ranti hari ini kita belajar apa, Ranti? Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar apa, Ranti? Oke.
Doni Arifian. Doni, hari ini kita belajar apa, Doni? Doni Afrilian. Doni? Doni ada di kelas? Doni ada di kelas? Ada, Bu. Oke, hari ini kita belajar apa, Doni? Ya, tadi kita lagi bahas soal, Bu, tentang tentang apa? Tentang logaritma linear dan non-linear. Ada berapa soal tadi? Ada berapa kasus tadi yang dibahas? Ada 3 kalau nggak salah. Oke. Siti Fahira Asifa. Siti Fahira, kasus ketiga tadi kita pakai model apa untuk kasus ketiga tadi? Siti Fahira? Pakai model lag, Bu. Model lag ya, atau model time series ya, model dinamik namanya ya. Oke. Kasus kedua tadi kita bicara apa ya? Coba siapa nih? Serina Hazizi. Serina Hazizi? Iya, Bu. Kasus kedua tadi pakai model apa? Logit, Bu. Model logit. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sampai sini? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Silahkan dikerjakan tugasnya, silahkan diupload untuk jadwal ujian semester. Akan kita laksanakan setelah Lebaran ya. Nanti mekanismenya akan saya sampaikan seperti apa. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat Lebaran. Maaf lahir dan batin juga, Bu. Sama-sama. Lahir batin.